pernah pemulung. Dia cerita sama saya, dia tuh mau ambil sesuatu di sini. Emang udah begini, udah begini. Mau ngambil ternyata tuh di tangan dia tuh ada yang megang. Keras, nggak bisa dilepas. Diberontak mungkin ngapain bisa lepas sendiri. Tapi kata pemulung itu tiba-tiba sakit. Apa nih? Halo. Halo, Bang. Wih, punya Iya, Ini lagi ngapain ini di sini nih? kita lagi. Kayak nggak punya dosa pada main di sini nih. Hah? Apa sih acara apa ini? Ini acara kabar misteri Jak TV. Oh, kalau istri Jak Bang TV. Dio. Iya. Bilang dong Jak TV gitu. Ini kali ini kenal nih. Kan suka nonton juga di Jak TV kan? Kita saling nonton, Bang. Oh, saya nonton. Oh iya. Saya nonton Abang juga. Wah, kacau juga nih. Jadi gimana, Halo, Bang. Bang Eri? Ini Boleh dong, ayo dong kita boleh. ngobrol di sini. Iya, kan silakan silakan Bang Dio di tengah deh. Oh iya, gimana nih? Bang Dio, ini mumpung ada Bang Dio di sini nih. Iya. Jadi kesibukan Bang Dio sekarang apa sih, Bang? Sekarang ini kita lagi dari belakang situ tuh. Dari rumah orang sebelah kita kemari. Kan ada apa namanya? Tanah sengketa di belakang sama rumahnya. Jadi kita lihat belakang sini tuh sini tuh kan. Kita belum tahu sengketa sama siapa. Cuman katanya tanah sengketa, ada klien minta kita lihat belakang. Pas sampai di sini kita lihat. Iya deh. Ini Oke, Bang. Jadi pertama nih sebelah tadinya mereka itu tuh klinik aborsi, Bang. oh sebelah kelima aborsi. Kan kantor advokat dulunya itu kan. Kedoknya katanya udah sampai 2 atau 3 kali gitu digerebek tempat ini. Nah, kebetulan nih ada Bang Dio di sini. Nah dulu ini kan daerah Paseban, Heeh. Jakarta Pusat, sebelah sono Cikini. Iya. Ini kan memang dari dulu juga tempat orang pengen aborsi juga di Raden Saleh, Cikini, sini kan gitu. Apalagi ini pinggir jalan kayak gini padahal. Ya tapi jangan kalau tempat aborsi itu. Nah ini yang ilegal kan. Iya. Kalau legal aborsi itu memang dibolehkan, tapi itu memang rumah sakit berlisensi dan memang ada peraturan-peraturannya. Tapi nggak semua rumah sakit ya, karena yang ditentukan oleh negara. Kenapa aborsi dibolehkan? Misalnya persoalannya adalah kalau si janin itu berpotensi ada toksoplasma atau penyakit apa yang membuat berisiko buat ibu terutama sama janin. Ketika ini berisiko, dokter kemudian analisa ini berisiko, baru maka diperbolehkan. Dan itu dengan catatan sampai kepala rumah sakit harus tahu itu, gitu. Itu yang namanya aborsi yang legal. Memang diperjarang lah, tapi ya itu untuk menghindari risiko. Secara medik harus dipertanggungjawabkan secara medis dan dokter harus bertanggung jawab. Ada keguguran, ada digugurkan. Gitu. Adikurat namanya. Nah itu yang tempat resmi. Kalau ini, kayak memang kalau dulu sejarahnya di Paseban ini memang aborsi legal. Jadi sebenarnya ancaman hukuman di Indonesia kalau untuk kayak aborsi ilegal ini sama gimana? Kan ini aja. banyak banget yang dibunuh. Pembunuhan ini kan. Ini udah masuk penjara nih, dokter sama bidan-bidannya nih. Orang yang seperti itu ya emang layak di penjara. Karena kalau anak yang nggak berdosa aja mereka bunuh, gimana nanti? Artinya nilai moral mereka sudah nggak ada. Iya. Ini banyak terjadi di sini nih. Rata-rata masih muda, ada mahasiswa, ada SD, SMA, yang pelajar, ada juga ya yang udah kuliah. Iya itu dia. Mystery Seekers. Deolipa Yumara dikenal sebagai pengacara yang baru-baru ini mencuat saat dipercaya membela Barada Eliezer, salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Bergabung dengan tim kabar misteri malam itu, selanjutnya Deolipa akan menerima tantangan melakukan solo explore masuk ke dalam klinik aborsi seorang diri, melanjutkan sesi solo explore Danu M. Priyogo. Ya udah, Nyai, sebelum kita kirim Mas Danu untuk masuk ke dalam, apa sih yang kira-kira bakal berinteraksi sama Mas Danu nanti di dalam? Yang pasti korin-korinnya janin-janin yang diaborsi yang usianya lebih dari 3 bulan dimasukkan ke lubang pembuangan. Kemudian ada yang pernah meninggal juga di sini. Jadi Mas Danu harus bisa bikin sketsa dari sosok yang telah meninggal itu. Dan ada lagi sebenarnya makhluk
astral, entitas kuat yang benar-benar jin yang jadi pemomongnya para janin. Jenisnya namanya kolong wewe. Nah, kolong wewe ini yang menjaga anak-anak ini sekarang. Oke, Mas Nggak Danu takut siap ya? ya? Siap. Kita kirim ke sebelah langsung. Siap. Oke. Oke, guys, Mystery Seekers, saat ini aku sedang memasuki lokasi tempat klinik bekas aborsi. Ya, kita lewat. Ini salah satu pintu yang cuma ditutupin dengan lapisan seng. Oke. Assalamualaikum. Mystery Seekers masih bersama Kabar Misteri dan sudah ada Bang Deo dan juga Kanjeng Ratu Aura. Saat ini kita mau pantau apa yang dilakukan oleh Danu saat dia solo explore di sebelah. Jadi sebentar lagi kita akan minta Danu untuk mematikan pencahayaan dari center. Jadi Danu di dalam tanpa pencahayaan sama sekali. Kita menggunakan kamera inframerah dan itu adalah satu-satunya sumber penerangan oleh Danu. Oke? Nah, ini udah tanpa pencahayaan. Oh iya. Oke, Mystery Seekers, aku akan berdiri di sini. Ya, ini tepat di hadapan kalian adalah ruang tindakan. Aku benar-benar nangis di sini karena di ruang tindakan inilah aku ngelihat ada kepala bayi, badan bayi yang terpisah beserta organnya berceceran, berdarah-darah di lantai. Gak kuat, jujur gak, aku gak kuat. Ini sekarang di mana nih, Nyai? Ini di ruangan untuk tindakan ya? Ruang tindakannya, karena di sini yang tadi Mas Danu sebutkan itu ada sosok perempuan Korin yang terjebak di situ, Mas Arik. Kenapa terjebak? Karena dia meninggal di lokasi tersebut. Oh, udah pernah ada yang meninggal nih. Sudah pernah ada yang meninggal nih. Oke, Mystery Seekers, di sini aku ngelihat ada satu sosok perempuan. Sosok perempuan ini adalah sosok yang meninggal bersama janinnya karena kesalahan suatu prosedur operasi. Jadi berangkat masuk ke lokasi ini juga kan perasaan si ibunya itu kan juga dengan gelisah, dengan gundah gulana, dengan ketakutan. Gitu kan, mau mundur nggak bisa, mau maju terpaksa. Jadi ya udah kadung masuk ke lokasi, udah kadung perjanjian, udah siapkan dana juga di sini kan. Dengan harapan selamat kan gitu kan, dengan harapan aibnya tertutupi kan gitu. Kan yang dia pikirin tuh cuman dirinya sendiri kan, baiknya. Ya. Dan kalau boleh jujur, seandainya aku boleh jujur teman-teman, bulu kuduk aku merinding semuanya. Dan kaki aku tuh kayak ada yang jabil-jabil gitu loh. Kayak ada yang megang, ada yang nyentuh. Di sini aku juga ngerasa hawa-hawa negatifnya sih ya. Jadi mungkin aku nggak berani masuk ke dalam. Soalnya ini baru pertama kali aku ngerasain kontak fisik. Kaki aku dari tadi tuh di sentuh mulu sama sosok anak kecil yang ada di tempat ini. Mystery Seekers, nyali besar yang dimiliki Indigos investigator kami Danu M. Priyogo seolah meredup. Pemuda berstatus mahasiswa Fakultas Hukum ini pun menyudahi sesi solo eksplornya dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Ramainya interaksi dan fenomena serta penampakan makhluk astral yang dilihatnya membuatnya tak sanggup berlama-lama mengeksplorasi rumah aborsi ini. Selanjutnya, Erik dan Kanjeng Ratu Aura menguji mental keberanian Deolipa Yumara untuk melanjutkan sesi solo explore yang lebih dulu dilakukan Danu.
Oke, Mystery Seekers, sekarang Mas Danu sudah kembali bergabung sama tim Kabar Misteri. Kita langsung tanya Mas Danu, apa aja nih yang dia rasakan, yang dia temukan di dalam tadi pada saat sesi dia solo explore. Mas Danu, tadi di dalam ada beberapa gangguan yang Mas Danu rasakan. Boleh ceritain dong gimana nih? Ada gangguan apa aja di sana tadi? Kalau gangguan sih ya itu tadi, hawanya udah berasa nggak enak, udah panas ya kan. Terus ada beberapa sosok. Yang pertama itu ada sosok Wewe Gombel, ya. Jadi untuk penampakannya dia tinggi besar dengan payudara yang besar, dan memang sosok ini adalah sosok yang menjaga bayi-bayi yang diaborsi di tempat ini. Oke, Mystery Seekers, sepertinya Mas Danu udah bisa untuk beristirahat dulu, ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi bersama Mas Danu. Mystery Seekers di rumah, kalian pasti sudah menanti-nantikan momen yang satu ini, di mana kita akan challenge Bang Deo untuk melakukan hal yang sama persis, masuk ke dalam dari klinik aborsi ini, tidak menggunakan pencahayaan apapun, hanya berbekalkan kamera inframerah. Bang Deo siap dong? Oh siap dong. Asik. Ya udah kalau gitu kita siapin dulu apa yang diperlukan untuk Bang Deo. Kabar Misteri akan kembali setelah yang satu ini. Nekat masuk seorang diri ke rumah aborsi angker. Aksi solo explore Deo Lipa merekam banyak fenomena mistis. Mystery Seekers, tetaplah di Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Tek. Nah, di sini kulon nuwun, monggo. Kulon itu apa itu? Waduh, serem amat tuh. Itu ada seorang wanita diri di pas kamar tempat pengaborsian tuh, diri yang sahabat tuh saya bilang. Nah dia mukanya balik ke sana. Nah itu kan ada bangku sofa tuh. Nah saya ngilang sedikit, ngeliat kan, bang lama banget saya lihat lagi, itu perempuan itu udah pindah di sofa. Kalau penampakan rambut panjang, dia pakai baju warna putih, mukanya tuh nggak dilihatin bang, makanya dia mandap sana. Ya, teman-teman Mystery Seekers, saya Deo Lipa Yumara akan masuk ke rumah tua yang penuh dengan penderitaan ya. Ya. Hati-hati ya, Bang. Terima kasih. Ini saya nggak ngeliat apa-apa nih pemirsa ya. Emang nggak ngeliat di sini. Oh, di sini baru kelihatan nih. Pakai low. Nah, di sini dia. Di sini nih. Ya, ini kalau katanya ini tempat aborsi nih ya, tempat aborsi. Tuh, ruang tunggu di sini nih. Ada ininya ya. Saya kasih sinyal dulu ya. Ini ada meja, kursi-kursi ini ruang tempat aborsi. Dan inilah tempat aborsinya pemirsa nih ya. Di sinilah. Ya. Nah, di sini oke. Kita lanjut pemirsa. Di sini ada apa ini ya? Oh ya, di sini juga ada tempat aborsinya juga di sini. Inilah cerita masa lalu di mana banyak janin diaborsi oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, baik dari orang tua, ibu, wanita, pasangannya, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Mana lagi nih kita kemana nih? Saya jalan sembari ini karena kan ini nggak ada cahayanya, jadi saya bantu-bantu di sini nih. Oke, di sini juga nggak ada, di sini juga kosong. Coba kita lihat nih, kita bantu center ya. Oh, nggak ada juga nih. Ya, namanya perasaan ya. Kadang orang perasaannya ada, kalau kita mah nggak ada, gitu kan. Kita kemari juga nih. Coba kemari nih kita lihat. Nah, ini pemirsa nih. Coba kita masuk dulu sebentar. Ini adalah tempat eksekusi dari aborsi. Ini ada jejak-jejak apa nih? Sering mati dia nih. Nah, sering mati nih, kan? Nah, itu suara apa tuh? Suara apa tuh?
Coba kita lihat. Nah, nggak ada apa-apa juga, tapi ada suara. Biasa itu. Ya, kita ini dulu dong. Nah, ini kita sendiri pemirsa nih ya, sendiri ya. Tuh dia. Mending kita selfie dulu lah. Oke pemirsa. Oke, nah sini dia. Inilah pemirsa. Ini pintu ruang tunggu juga ini. Ya sudah, ini aja. Adanya di sini. Kita kembali ke posisi kekosongan hidup. Karena rumahnya rumah kosong nih sebenarnya nih. Mati lagi dia nih. Ada lagi deh. Nah, ini kekosongan hidup pemirsa. Kosong. Ini pemirsa misteri nih ya. Ya pemirsa misteri ya. Oke. Nah di sini nih pemirsa yang tadi yang dimasukin oleh si abang kita Dano ya. Tek. Nah di sini kulon monggo. Kulon itu apa itu? Waduh serem amat tuh. Sapu jatuh pemirsa. Sapu jatuh nih. Ini sapu jatuh nih. Iya, ini kita nggak ngerti kalau persoalan apa roh halus ya, tapi ya inilah gila ceritanya pemirsa. Mana lagi? Di sini ada ruang tembus. Ini ada kelelawar nih. Kelelawar, oh mati dia ini ya. Kelelawar pemirsa, kelelawar tinggal di sini. Mungkin lama nggak ditempatin, ada kelelawar. Mari kita lihat kelelawarnya. Ini kelelawarnya. Nah itu dia kelelawar nih pemirsa nih. Wah, tumben ada satu nih kelelawar. Dia terbang nih ya. Udah pergi tuh kelelawarnya. Capek deh ngikutin kita dah. Jadi rumah ini ada kelelawarnya pemirsa. Hantu tidak ketemu, tapi bunyi suara-suara, tapi yang ada kelelawar. Kosong semua. Oke. Nah itu suara-suara lagi tuh. Ya itu mungkin suara kelelawar, termasuk itu tadi apa? Yang jatuh itu. Yang jatuh apa namanya? Sapu. Itu karena kelelawar tadi, dia terbang tadi ngadep kita. Mungkin kelelawar, namanya kelelawar kan bebas ya. Oke pemirsa. Saya Deoli Payumara, pengacara yang coba-coba ngeliat ini suasana batin dari bangunan yang tidak bertuan ini sekarang. Tapi ini adalah sejarahnya. Bangunan ini apa itu? Bangunan ini adalah bangunan yang dipakai untuk aborsi oleh orang-orang masa lalu yang ilegal, di mana banyak pasangan-pasangan melakukan aborsi. Dan rumah ini ditinggalkan begini aja, sehingga rumah ini tidak punya nilai penggunaan lagi, tapi nilai sejarahnya masih ada. Bang Dio monitor. Monitor. Gimana Bang Dio kondisi di sana? Rame nih, ada kelelawar lewat nih 2. Kita akan ke sana Bang, tunggu sebentar ya. Oke, Mystery Seekers. Bang Deo sudah bersedia untuk kita ganggu, untuk kita datengin karena ya tadi di sana beliau bilang rame, serame apa di sana. Ayo sama-sama kita menuju ke dalam klinik bersama. Oke? Let's go. Mystery Seekers, usai menjalani dan membuktikan nyalinya di dalam rumah aborsi Paseban, tim lantas menjemput Deolipa untuk sekaligus melakukan penelusuran bersama. Di sesi ini, Ratu Aura menangkap beberapa sosok ikonik di dalam bangunan rumah yang juga berhasil diaudiovisualisasikan oleh ghost investigator kami, Eric Pierre. Ini gelap nih pemirsa, saya sendirian nih. Bang Erik. Aduh. Halo Bang Deo, gimana? Ya ini ada kelelawar nih. Ada kelelawar. Kelelawar doang nih yang bikin takut ini. Ini saya serahkan lagi nih ke Bang Erik nih. Oke, jadi apa nih Bang Dio? Tadi kita udah tinggalin Bang Dio untuk sendirian, solo explore, tanpa pencahayaan sama sekali. Fenomena apa atau sensasi apa yang Bang Dio rasain tadi di dalam Bang? Sekarang Bang Dio ceritain deh. Ada apa aja tadi Bang? Kalau sendirian sini lama-lama kan sumpek juga. Kalau ada ceweknya nggak apa-apa. Tapi kesendirian kan kita sumpek sih, itu ke situ-situ gitu ya. Cuman yang paling banyak itu apa bunyi-bunyian. Kalau tadi saya lihat kelelawar. Ada kelelawar kesana. Kelelawar cuma satu, tapi ngeselin. Dia ke sini gitu. Ngikutin dia Bang? Ngikutin kayak apa sebel gitu sama kita gitu ya. Cuman kelelawar itu kelelawar beneran apa bohongan kita nggak tahu. Namanya kelelawar kan. Iya. Sama kayak macam-macam lah.
ada benar ada nggak benar gitu. Nah itu sama kayak kelelawar. Di sini juga begitu. Sama kayak Sama. juga. Nah, makanya kita lagi coba apakah ada setannya atau hantunya atau apanya. Nah justru itu Bang, justru serunya dengan adanya Nyai, Nyai akan ya dari sisi supernaturalnya, Nyai akan membimbing kita masuk ke dalam. Betul. Aku mau Bang Deo juga ikut mengidentifikasi mereka Bang. Jadi kalau kita ada alat Bang, namanya Apa alat itu ya? ini ghost meter Bang. Oh iya. Ini ghost meter atau ghost detector. Ya gimana cara kerjanya tuh Bang? Cara kerjanya adalah ini sebenarnya alat yang dipakai di heavy industrial, jadi perangkat berat gitu Bang. Nah alat yang satu ini dia mendeteksi Energi. semua energi yang ada Bang. Ada magnetik, elektrik sampai frekuensi. Frekuensi, ya. Itu ada komplit. Ya. Cara kerjanya adalah ya kalau misalnya ada entitas yang nanti ditunjuk sama Nyai, aku tinggal tunjukin aja, tinggal ikutin aja. Kalau misalnya indikator ini bisa sampai penuh Bang, itu berarti Tinggi banget energinya. ada mereka di sana. Jadi Bang Deo boleh dong. Berarti aneh nggak, soalnya aneh nggak punya indra keenam. Iya. Oke, lanjut ya. Ya udah, jadi Sama siapa? Bertiga ini atau gimana? iya, ayo kita sama-sama karena tadi di Mas Danu itu udah sempat gambar beberapa sosok. Bisa dia gambar itu ya. Iya. Dan sosok ini adalah mereka yang ada di dalam Bang. Iya. Jadi abang tadi ngerasa sendirian, sebenarnya abang nggak sendirian karena banyak entitas juga di sana. Banyak yang ngajak main mungkin Bang Deo. Oh mungkin ya, namanya mungkin ya. Oke, Nyai boleh ini dipandu. Boleh? Ini Mas Eri. Energi ya sini ya. Coba Bang Deo arahin alatnya Ke sini ya. Iya. Oh ini ada nih. Gitu ya. Iya. Nah, situ. Oh sini ya. Ini ada energi nih. Kencang kan? Kencang banget. Oh iya, ini. Di sini ada energi ya. Ini energinya kencang nih. Ini Sosoknya energi. seperti ini. Oh iya kak. Tinggi banget ya energinya ya. Tuh masih ada. Oh pergi. Jadi meninggalnya di ruangan ini karena kehabisan darah, pendarahannya nggak berhenti. Jadi Iya, dia pergi. ke Ya. toilet, tapi kemudian pingsan sampai akhirnya meninggal dunia. Oke, ya kira-kira begitu ya. Udah pergi deh, ya. Kasihan deh, ya kita ganggu, sorry ya. Coba di mana lagi Mbak Nyai? Masuk aja Mbak. Ya. Sini ada. Panggil saya tarik ke depan. Lanjut. Ini Di dia. depan Bang Deo Lipa sudah. Ya. Ya. Halo kawan, kita nggak mau ganggu ya. Kita seban ngetes alat ini doang, tinggi banget ya. Oke. Ini energi tinggi banget ya, 5,607 ya. Oke, ya. Udah, pergi dia. Ini dia. Kita coba satu alat lagi. Ya. Bang Deo. Ya. Boleh tim kita akan taruh ghost trap sensor di sini. Iya. Jadi alat ini Bang, ini motion sensor Bang. Ya. Motion sensor. Jadi gerakan inframerah itu kalau kita hidupin 360 derajat ya Bang keliling Bang. Kalau apapun yang lewat ke sensornya, ini akan bunyi. Tulut gitu ya. Jadi kita coba, ini kan nggak ada yang bergerak ya di sini ya. Jadi kita bisa taruh. Coba, yang lalu siapa nih? Kan Boleh. kita nggak ngerti cara pakainya nih. Kita sandarin aja deh. Itu Mas, ada tanjakannya sedikit. Taruh sini aja. Ya. Oke. Mr. Seekers kita udah taruh ghost trap sensor di ruangan yang tadi disinyalir energinya kuat ya Bang. Iya, ya. iya. Nah jadi nanti kalau misalnya ada apapun yang lewat di sana Bang, itu akan memantik alarmnya Iya. bunyi. Nyai, kita kira-kira gimana nih Nyai? Apakah bisa di yang di dalam sana bisa disuruh untuk berinteraksi? Insya Allah. Atau kita harus keliling dulu nih Nyai? Ada tempatkah yang mungkin lebih menarik menurut Nyai? Di sebelah, di belakangnya Mas Erik. Ya, ini Oh, sebenarnya iya, mengalir seperti sini ya, aura gelapnya. Oke. Aura gelapnya ini mungkin nggak ada petunjuk apa-apa, tapi ini lokasinya auranya lebih gelap dibanding yang lainnya. Oh ya, tadi aneh masuk kemarin nih, 2 kali 3 kali nih. Kelelawar semua sih. Itu kelelawar tadi? Kelelawar. Oh, abang tadi ketemu kelelawarnya di sini berarti? Sini, sini sama sini kelelawar.
Penelusuran pun dilanjutkan dengan menggelar momen konjurasi tepat di ruang tengah. Di sesi ini, Erik, Kanjeng Ratu Aura, dan Deoli Payumara melakukan pemanggilan dan komunikasi dengan para lelembut tanpa kru, diterangi cahaya lilin, dan hanya dipantau dengan beberapa kamera statis. Sesi ini sukses membuat ketiganya merinding. Oke, Mystery Seekers, sekarang kita akan coba melakukan sesi conjuring. Udah ada Bang Deo dan Nyai pastinya. Silakan Nyai, apa yang bisa kita lakukan? Interaksi apapun, kita udah tanpa pencahayaan dan hanya berbekalkan lilin. Iya, lilin. Di belakang kita juga tuh udah ada lilin dan ghost detector. Ya. Oke, kita bisa ini ya, kita mulai ya. Nyai silakan. Ya. Ini sudah tarik nih dari pintu sana. Ya. Oh iya. Jadi ada Udah sosok di mulai sini. berkumpul semua. Mm-mm. Udah mulai berkeliling ya saya. Ya. Di sini kita ya. Iya. Ya. Di sesi konjurasi selanjutnya, tim dikejutkan dengan kemunculan sosok gadis yang belakangan dikisahkan warga tewas akibat kegagalan prosedur. Tetaplah bersama kami di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Aku hamil. Kamu yang tadi di belakang